Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek integrasi 1 dengan judul pengiriman barang kopi bubuk dari Medan ke Jakarta. Pengiriman kopi bubuk dari Medan ke 5 daerah di Jakarta. Profil pertanian, ladang kopi Pak Sembiring yang terletak di Kabanjahe, Kabupaten Karo memiliki lahan pertanian sekitar 4 hektar dan ditanami kopi Arabica sebanyak 6.800 pohon. Sekali panen buah kopi, Pak Sembiring dapat memperoleh 6,2 ton buah kopi. Kemudian kopi yang sudah dipanen digiling dan untuk melepaskan kulit ari kopi dengan biji kopi. Setelah itu kopi dikeringkan sampai kadar air hanya 20% dan kemudian kopi digilang untuk menjadi bubuk kopi. Data inventarisnya, yang pertama, setelah semua proses selesai, sampai kopi sudah menjadi bubuk, kemudian bubuk kopi dipack ke dalam bungkusan standing pouch aluminium foil, seperti gambar 1 yang ada di bawah itu. Yang kedua, setelah dipack ke dalam bungkusan kopi tersebut, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kardus atau box. Satu kardus dapat menyimpan sampai 150 bungkus kopi bubuk. Dalam sekali pengiriman, Pak Sembiring dapat mengirim sampai 95 kardus. Berat satu kopi sama dengan 250 gram. Berat kardus kosong 865 gram. Satu kardus bisa menampung 150 bungkus. Satu kardus 150 dikali 250 ditambah 865. Hasilnya 38.365 gram. Atau dijadiin kilo 38,365 kilo. 95 kardus sama dengan 95 38,365 kilo per kardus sama dengan 3.644,675 kilo atau 3.645 kilo atau setara 3,5 ton. Pak Sembiring mendistribusikan produk bubuk kopinya ke 5 daerah di Jakarta, diantaranya Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Pasir Kemis, Kecamatan Rajek, Kecamatan Kendal, Kecamatan Mauk, yang masing-masing ada 22 kardus Batu Ceper, Pasir Kemis 17 kardus, Rajek 14 kardus, Kendal 23 kardus, 19 kardus. Dalam mendistribusikan produknya, Pak Sembiring menggunakan truk CDD box dengan ukuran karoserinya panjang 450 cm, lebar 200 cm, tinggi 200 cm, dengan dimensi 24 cbm. Berat kosongnya 2,5 ton, berat maksimal 5 ton,
berat maksimal 5 ton, ukuran mobil panjang 670 cm, lebar 200 meter, tinggi 220 meter. Mesin 4D34 strip 2A7 AT7. Kapasitas silinder 3.908 cc. Kecepatan maksimum 112 km per jam. Tenaga maksimum 136 per 2900 rpm. Mobil tersebut juga merupakan milik Pak Semiring yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga 160 juta dan buat bahan bakar minyak kendaraan ini setiap 4 kilo menghabiskan 1 liter solar. 1 liter harganya 5.150 perak. Untuk rute pertama yaitu dari Bandara Kuala Namu menuju Soekarno-Hatta. Terus didistribusikan ke pasar yang ada di Tangerang. Dalam pengiriman menggunakan pesawat, kami bekerja sama dengan PT Indah Logistik untuk mendistribusikan barang dari Medan, Kuala Namu, ke Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta. Tarif yang ditetapkan adalah 23.230 per kilo, sedangkan kita mengirimkan 3.645 kilo. Dikaliin ke harga per kilonya, didapatlah hasil 80.673.350 rupiah. Saat sudah sampai bandara tujuan, ada biaya tambahan yaitu biaya penarikan yang dikenakan 2.000 per kilo. Hasilnya itu 7.290.000. Total biayanya 80 juta sekian ditambah 7.260, maka hasilnya 87.963.350. Perjalanan dari bandara ke PD Pasar Kota di Tangerang ada 15,8 kilo. 13,9 kilo per 4 kilo sama dengan 3,5 kilo dikali 5.150, maka biaya per ininya 18.025. Untuk total biaya keseluruhan jadi 87.981.375. Rute kedua yaitu Medan menuju Pelabuhan Bakauheni, terus menuju Pelabuhan Merak, dan ke Tangerang. Perjalanan dari Kabanjahe menuju Pelabuhan Bakauheni tetap masuk ke jalan besar Kabanjahe sampai menuju Jalan Ciborong, Parapat di Sibaganding, jaraknya 91,9 kilo. Terus masuk ke lintas Sumatera sampai di Kesumbo Ampai dengan jarak 436 kilo. Masuk ke dalam tol, yaitu tol Pekanbaru, terus ke jalan lintas Sumatera atau Jalan Yosudarso di Muara Fajar
dengan jarak 117 kilo. Jalan Yosudarso masuk ke Jalan Jenderal Sudirman yang ada di Pekanbaru dengan jarak 20,6 kilo. Masuk ke Jalan Parit Indah, terus Jalan Pesantren menuju ke Jalan Lintas Sumatera di Kulim dengan jarak 10,4 kilo. Jalan Lintas Sumatera mengemudi dari Palembang, Jambi, terus Jalan Lintas Sumatera Palembang Betung, Jalan Tol Kayu Agung Palembang, dan Jalan Tol Kayu Agung Bakauheni ke Bakauheni dengan jarak 1085 km. Mengemudi ke tujuan yaitu Pelabuhan Bakauheni 5,9 km. Total perjalanan yang ditempuh dari Medan menuju Bakauheni 1.764 km. Perjalanan dari Pelabuhan Merak ke PD Pasar Kota Tangerang, pasar tujuan 1. Dari Pelabuhan Merak masuk ke Jalan Serdang dengan jarak 16,3 km. Terus masuk ke tol Merak Jakarta atau tol Tangerang Merak, masuk lagi ke Jalan Muhammad Haji Tamrin di Tangerang, keluar di 18 dari Jalan Tol Merak Jakarta dengan jarak 69,6 kilo. Tetap di Jalan Tamrin, terus masuk ke Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna ke Jalan Nyimas Melati di RW 1, 6,7 km. Total perjalanan 92,6 km. Biaya tol Pekanbaru Dumai 118.500, Jalan Tol Kayu Agung 180.000, Jalan Tol Merak 57.000, total biaya tol 355.500. 1.856,6 kilo dibagi 4 kilo. Karena 4 kilonya ini yaitu jarak menghabiskan 1 liter solar. 464,15 dikali 5.150 jadi 2.390.379. 2 juta itu ditambahin total biaya tol 2.745. Dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Bakauheni sedang menggunakan kapal penyeberangan yaitu Roro. Ada 3 kali keberangkatan setiap harinya, yakni padat dan tarif yang dikenakan dengan golongan 5B truk sedang dengan biaya 644.000. Jadi total perjalanan keseluruhan ada 3.391.000. Jadi kesimpulan, dilihat dari kedua alternatif rute tersebut dapat diketahui bahwa menggunakan jalur darat lebih murah dibandingkan jalur udara, yang dimana menggunakan jalur darat 3.391.000, sedangkan jalur udara 87.981.000. Walau demikian, jalur udara lebih cepat dibandingkan jalur darat, yang dimana jalur udara bisa selesai 1-2 hari kerja, sedangkan jalur darat 4-5 hari kerja. Terima kasih. Dan
Dan ini untuk ini inventaris Excel-nya. Komoditi pengiriman kopi bubuk asal kebun kopi di kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Transitnya itu di Tangerang, Banten. 5 pasar di daerah Tangerang, Banten. Pasar Batu Ceper, Pasar Batu Mis, Pasar Rejek, Pasar Kendal, Pasar Mau. Total pengiriman 3645 kilo. Moda yang digunakan pertama dari daerah kebun kopinya itu menggunakan L300 terbuka. Dan untuk pengiriman jalur darat dari Medan ke Tangerang itu menggunakan CDD box serta kapal penyeberangan. Dari pelabuhan Bakauheni Lampung ke pelabuhan Merak Banten. Jenis kendaraan CDD box berat kosong 2,5 kilo, 2.500 kilo, berat maksimal 5.000 kilo, panjang, lebar, tinggi itu seperti yang ada di PPT. Jenis muatan bahan pangan, produk kopi, totalnya 3,6 ton. Berat satu kardusnya itu 38,365 kilo. Berat bersih kardus 865 gram. Kapasitas banyak kardus yang bisa dimuat ke dalam truk itu 95 kardus. Kapasitas maksimal 130 kardus. Yang diangkut 95 kardus, berat 3.645 kilo per truk. Ini perjalanan dari Pancur Bari Deli Serdang menuju Pelabuhan Bakauheni yaitu 1.755 kilo dengan total waktu estimasi 33 jam. Kemudian masuk ke perjalanan laut, sampailah di Pelabuhan Merak. Pada Pelabuhan Merak ke Pasar Kemis Tangerang, Banten dengan jarak 80,2 kilo dengan total waktu estimasi 1,5 jam. Ini jaringan jalan yang dilewati dari Medan ke Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni. Dan ini Pelabuhan Merak ke Pasar Kemis, Banten. Kapal penyeberangan yang digunakan ada 4 jenis kapal. Yang pertama KMP Sebuku, kedua KMP Batu Mandi, ketiga KMP Portling, keempat KMP Portling 3, tipe Roro atau Passenger Ship. Bendera Indonesia, Kompot Bakauheni, berat muatan 4.800 ton, gross 10 tonnage 5.000 ton, panjang 112 meter, lebar 20 meter, kecepatan 10 knot. Prepare atau waktu estimasinya itu 2-4 jam. Biayanya karena golongan 4 barang 385.000. Jadwal keberangkatannya itu Senin sampai Minggu atau setiap hari. Dan ini untuk jadwal kapalnya dari jam 1 sampai jam 23.00. Baiklah, di sini kayaknya sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.